Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya teman-teman di channel Mas Misbah Story. Pada kesempatan kali ini biasa ya, video ini dimulai dengan gas motoran. Ya teman-teman, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin amin. Teman-teman, video ini saya rekam pada hari Sabtu tanggal berapa ya kemarin, Rebo 14 kurang lebih tanggal 17 nih kalau nggak salah, koreksi ya. Setelah hingar-bingar pemilu ya yang telah kita lakukan pada tanggal 14 kemarin, alhamdulillah jalanan udah bersih dari pemandangan banner-banner ya teman-teman, banner kampanye. Oh iya teman-teman, gimana perasaan kalian setelah selama ini melihat polling quick count yang banyak disiarkan oleh televisi? Apakah pilihan kalian itu unggul atau yang di tengah atau yang paling bawah? Kalau melihat trennya sih kan paslon nomor 2 kan unggul ya, di atas 50%, yang artinya kalau secara real count atau secara perhitungan KPU ini masih berada di atas 50%, berarti dapat dipastikan satu putaran ya, nggak ada 2 putaran. Maka dari itu sebenarnya, aduh hujan teman-teman, aduh gimana nih? Di sana dia deh. Posisi saya ini sedang berada di Kecamatan Banjarharjo teman-teman. Kita mesti berteduh dulu. Oke teman-teman, kembali lagi kita berjalan. Tadi kita berteduh dulu karena hujan besar teman-teman. Saya juga nggak bawa jas hujan, jadi terpaksa berteduh sampai benar-benar terang. Terang teman-teman. Dikarenakan lupa nggak bawa jas hujan, terus mikirnya sih gini, nggak akan hujan. Jadi setelah sampai sini ternyata mendung sekali. Di satu sisi juga aku tuh pakainya mantel yang berbahan kain, bukan yang berbahan waterproof.
Oh ya, alhamdulillah sih kalau hujan. Jadi perjalanan tuh rasanya adem. Namun kaki bakalan kotor nih karena ciprat-cipratan air. Eh, Semoga ntar di depan memasuki perkebukitannya juga sudah terang, karena riskan kalau hujan. Dan semoga juga nggak berkabut banget teman-teman. Kalau berkabut ya hati-hati aja lah, pelan-pelan, karena biasanya terbatas jarak pandangnya. Bismillahirrahmanirrahim aja deh. Kita sudah masuk ke apa ini, Desa Malahayu apa ya, apa masih Banjararjo sih, dikit lagi ke Malahayu. Oh ya, setelah kemarin sibuk ya menangani kegiatan pemilu, kebetulan saya tergabung dalam KPPS. Pasti dari kalian yang juga menjadi bagian dari kepemiluan, entah dari panitia penyelenggara maupun pengawas atau Panwaslu beserta saksi, saya yakin kemarin menjadi hari yang melelahkan. Bayangkan kegiatan itu dimulai dimulai resmi pukul 7, sampai selesainya itu masing-masing ya, karena setiap tempat mempunyai kendalanya masing-masing. Kalau kendalanya banyak ya selesainya lama. Alhamdulillah kemarin kalau di tempatku tuh selesai pukul 1 malam. Waduh, hujan lagi nih. Aduh. Semoga di depan ada minimarket ya teman-teman. Untuk cari jas hujan yang pakai plastik. Oh ya, berkaitan dengan tadi ya, nyambung masalah hari yang melelahkan kemarin. Kenapa saya selesai jam segitu? Karena alhamdulillah tempatku tuh yang terdata paling kecil. Saya juga nggak tahu dari sananya udah paling dikit, juga pastinya nggak bakal berangkat semua ya yang memilih. Pasti ada aja yang absen dikarenakan
mereka berada di perantauan atau pindah memilih ke daerah yang ada di tempat mereka, yang asalnya datanya dari misalnya dari kampung, mereka bekerja di sana dan tidak bisa pulang. Alhasil kalau mereka ingin tetap memilih ya harus memilih di tempat perantauannya, teman-teman. Kemarin tuh banyak ya, saya juga sharing-sharing dengan para petugas tempat yang lain. Yang menjadi masalah tuh kadang gini, koordinasinya kurang matang sih. Di satu sisi belum menguasai, kan yang saya tahu sih petugas-petugas sekarang tuh masih pada baru. Banyak pemula. Saya juga pemula sih, cuma ya agak sedikit ngerti lah. Yang terpenting itu alurnya, teman-teman. Dari awal proses itu sudah harus difikirkan, sudah harus ditata, karena bagaimanapun juga pasti kalau nggak urut atau nggak tertib pasti ada yang terlewat, sedangkan hal itu harus ada. Jadi mungkin yang saya rasa sih ini koreksi ya, mungkin untuk dari KPU-nya dalam BIMTEK-BIMTEK-nya kurang maksimal. Kalau melihat datanya, sudah Pak, anak-anaknya sudah pernah ikut sih, pastinya mestinya sudah mengantisipasi, karena petugasnya semuanya baru. Tadi saya berteduh kembali, teman-teman. Untung di toko tadi tempat saya berteduh jual jas hujan plastik, teman-teman. Kalau tadi sebenarnya sih ada rencana mau pulang kembali, namun dipikir-pikir tanggung juga. Udah sepertiga 2/3 perjalanan. Hitung-hitung lepas stres setelah kemarin berjibaku dengan mumetnya proses pemilu. Semoga hasil pemilu tahun ini berjalan dengan aman, lancar, serta minim terjadi kendala-kendala yang dirasa sebagai
yang dinamakan kecurangan. Pasti setiap pemilu pasti ada klaim-klaim kecurangan. Namun itu udah ada jalurnya teman-teman, jalur tempuh untuk memeriksa jikalau ada kecurangan atau kendala teknis yang mempengaruhi hasil dari pemilu tersebut. Oh iya teman-teman, kalau boleh tahu, pilihan kalian sebagai pendukung nggak mesti presiden, bisa jadi kan kalian ada yang menjadi tim pemenangan pasangan, bukan pasangan sih, calon legislatif, yaitu DPR provinsi, DPR pusat maupun DPR kabupaten kota. Bagaimana hasil dari pemilu di wilayah kalian? Apakah sudah memenuhi target? Dari beberapa kategori pemilihan, yang paling unik tuh pemilihan Dewan Perwakilan Daerah ya. Yang kalau dilihat-lihat sih nggak ada kampanye-kampanye dari calonnya tersebut. Ya mungkin pasti ada berupa alat kampanye, berupa gambar, tapi nggak semasif alat kampanye dari calon anggota legislatif DPR maupun DPRD. Dalam surat suaranya tersebut juga DPD itu sama halnya seperti surat suara presiden dan wakil presiden yang mencantumkan foto dari masing-masing pasangan calonnya. Kalau calon legislatif DPR kan surat suaranya tuh bukan berupa foto, namun berupa nama. Kalau orang berasumsi itu gini, masalah memilih DPD kan pasti nggak banyak kenal tuh yang asal, tergantung fotonya. Kalau fotonya menarik, terutama kalau perempuan ya, sebisa mungkin pakai fotonya yang menarik, yang cantik, biar menarik perhatian, terutama pemilih yang laki-laki. Dan itu ada juga ya calon DPD, salah satunya artis, yaitu Komeng.
Yang katanya sih fotonya itu nyeleneh ya. Ya emang karakternya begitu orangnya. Dan itu mampu mendongkrak suara yang dia peroleh. Mungkin karena unik. Satu sisi juga kayaknya DPD itu nggak terlalu menarik perhatian selama kampanye. Jadi pemilih itu memutuskan pada saat hari H tersebut juga saat membuka surat suaranya, kalau ada yang menarik perhatian ya kemungkinan besar mereka akan memilih calon tersebut. Kalau bicara masalah presiden satu putaran itu ya itu udah menjadi pilihan rakyat. Mau tidak mau, kalau bagi pasangan dan tim yang kalah, mau tidak mau harus menerima, meskipun masih ada hal yang bisa ditempuh, yaitu jalur konstitusi yang paling akhir tuh di Mahkamah Konstitusi. Ya kalau ada satu putaran juga hikmahnya tuh bisa menghemat anggaran. Oh ya teman-teman, kemarin pada hari H pemilu di tempat kalian cuacanya bagaimana? Kalau di tempatku sih cerah, alhamdulillah, dan tidak hujan. Mungkin berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Yang katanya tuh BMKG prediksi tuh ada beberapa wilayah yang akan terjadi hujan lumayan besar. Ya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik ya untuk kepentingan hajat negara. Biar semuanya aman terkendali, para petugas yang bertugas juga tidak banyak mengalami drop. Kemarin juga saya sediakan beberapa vitamin-vitamin dan obat-obatan guna menjaga stamina para petugas. Dan yang terpenting makan yang cukup. Setiap kegiatan saya anggarkan untuk konsumsi biar perut itu tidak merasa kosong ya. Kalau kosong
ditambah capek, khawatirnya drop kesehatannya. Saya nggak mau hal itu terjadi, mulai dari makan, mulai dari vitamin, obat-obatan, minuman, saya prepare sekali. Cuaca di sini berkabut ya teman-teman, cuma nggak tebel-tebel amat sih. Dan mungkin mohon maaf ya kalau suara audionya agak berisik, karena saya memakai jas hujan pakai plastik, jadi kelebet-kelebet terus. Semoga nggak masuk audio. Kalau di telinga sih berisik. Aduh. Ini banyak kotoran kerbau teman-teman di tengah jalan. Kalau kita melintasi kotoran kerbau bisa licin teman-teman. Kemarin juga konon katanya teman dari istri saya tuh jatuh karena terpeleset material tanah. Makanya jangan kebut-kebutan lah kalau di daerah kayak gini tuh, naik turun belok belok itu mesti hati-hati, karena biar bagaimanapun juga keselamatan itu nomor satu. Nih, ngeri ya kalau lihat nih samping kanan material tanahnya, materialnya remah sekali. Nah di sini teman-teman yang tadi ceritain temen istri jatuh di sini. Ini kalau basah pasti licin banget sih. Tapi kenapa ya di sini kok jalan kering ya? Tadi di sana di belakang masih basah. Berarti di sini belum hujan.
Nah, kadang begitu teman-teman. Berarti hujan di sini kayaknya nggak rata. Dingin banget sih asli. Aduh. Yuk, tuh Sebelah kiri itu knalpot. nggak bisa, biasa sebelah kanan. Berat ya? Berat ya. Harus pakai momentum dulu. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Kasih. Ya udah. Tinggal dulu ya. Yuk. Tadi ada orang teman-teman. Rantainya copot. Udah dibenerin, copot lagi ya karena kendor sih. Mesti ditarik dulu. Dan tadi juga apa ya? Banyak tuh kempes. Posisi kalau kayak gitu sih susah ya didorong, disetut karena ini jalan nanjak teman-teman. Harus pakai momentum dulu. Motor yang tadi tuh pasti harus ada tenaga sedikit untuk naik. Kalau mengandalkan saya sih susah, apalagi pakai motor manual kayak gini, motor gede. Nah, kalau lebih enaknya sih ditarik pakai tambang tuh, jadi kita nggak susah. Karena kalau pakai setutan kaki tuh kita harus ngimbangin antara jarak kedua motor sama kekuatan kaki. Kita juga harus kuat. Orang nyetut motor di jalan datar aja agak lumayan susah, apalagi ini jalan naik turun. Jadi motor tuh tadi mati sama sekali, jadi nggak punya tenaga sendiri. Kalau masih punya tenaga sendiri sih, walaupun kecil ya, tapi kan bisa membantu untuk mengimbangi momentum-momentum ketika saya nggak kuat atau butuh bantuan tenaga dari motor tadi. Jadi intinya tuh tadi susah lah pokoknya, motor bener-bener mati. Udah gitu bannya kempes. Jalan satu-satunya sih hubungi orang rumah atau kenalan yang punya kunci untuk ngencengin rantai. Nah di sini hujan lagi, basah. Tadi itu tadi sekitar situ tuh nggak basah,
nggak hujan. Tadi juga ada orang tuh kan, tadi kan saya nyopot jas hujan ya, terus tanya kurang lebih begini, hujan dari mana mas? Nah, kalau orang sini hujan dari mana? Hujan tuh dari Banjarharjo, tadi sampai warung tuh sebelum Ciwindu pertigaan tuh hujan. Lalu orang tersebut bilang, ngasih tahu, oh lah daerah sini kok nggak hujan, tapi ntar ke depan lagi tadi habis hujan. Nah berarti tadi daerah situ tuh yang jalannya kering tuh nggak kena hujan tuh. Untungnya tadi masih di daerah perkampungan ya, terus yang pasti orang dekat sini lah. Coba kalau di masih di perbukitan Lio bakal repot teman-teman. Mati kameranya, mati baterainya habis.